Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua pecinta IT. Pada saat ini saya akan memberikan tutorial sekaligus kita review performa dari laptop Fujitsu ini untuk mendesain sebuah kartu nama, dimana kita akan gunakan aplikasi Photoshop sebagai media untuk merender image-nya. Oke, seperti yang tadi direncanakan di awal bahwa kita akan membuat sebuah desain kartu nama sekaligus mencoba performa daripada laptop Fujitsu ini. Kartu nama yang akan dibuat kita ketahui dulu ukurannya. Nah, ini contoh ukurannya. Saya catat dulu 8,6 5,4. Oke, saya catat di notepad supaya nggak lupa. 8,6 cm kali 5,4 cm. Ini kita belum memasuki mode screen recorder, mungkin akan lebih jelas lagi kita gunakan screen recorder. Oke, kita masuki aplikasi Adobe Photoshop. Saya gunakan screen recorder. Kita gunakan dokumen A4 karena media yang akan kita gunakan yaitu kertas stiker yang glossy. Oke, ini saya sudah tandai karena depan belakangnya itu agak sedikit sama. Saya tandai yang belakangnya itu menggunakan spidol. Ini nanti gunakan untuk media printer. Ukuran kertasnya A4, kita create. Dan resolusinya di sini sudah ini semua ya, sudah otomatis semua. Ini adalah media untuk kita menggarap kartu nama. Oke, pertama kita bikin sebuah rectangle. Ini ke rectangle tool atau U. Kita buat sembarang dan di properties di sini satuannya yaitu pixel. Kita nanti bisa ganti dengan menggunakan cm. Sesuai dengan tadi ukurannya. Ukurannya 8,6 kali 5,4. Berarti di X yang sini 8,6, yang di sini 5,4. Langsung saja ketik cm cm. Nah, seperti ini. Kita hilangkan dulu gradasinya dengan cara mengklik ini, kemudian pilih solid color. Nah, ini otomatis warna hitam. Lalu kita juga bisa mengubah garis tepi menggunakan ini, garis tepinya berapa piksel. Misalkan saya gunakan untuk lebih amannya itu kita bermain di 3 piksel saja untuk garis tepi. Lalu kita ubah warnanya, warna ini filenya kita bisa ganti dengan menggunakan warna putih dulu ya. Warna putih. Kalau sudah kita tutup. Dan kita bisa geser rectangle ini menuju tempat yang sini misalkan, karena untuk kita setup ya. Lalu kita zoom dengan menekan tombol Z pada keyboard. Nah, ini area kerja kita. Sepertinya ini kurang begitu putih ya, kita putihkan dulu. Oke, sudah putih. Nah, kita akan masuki proses editing. Yang pertama kita butuh background ya. Background ini bisa kita gunakan image yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan saya gunakan image yang akan dibuat yaitu kartu nama saya sendiri. Saya gunakan image backgroundnya yang ini. Nah, kita gunakan image background yang ini. Ini bisa kita seleksi dulu menggunakan ini ya, rectangular marquee tool atau menekan tombol M pada keyboard. Saya ambil sembarang tempat di sini misalkan. Terus kita pindahkan sini. Nah, ini karena sudah tidak dibutuhkan lagi yang ininya, kita close. Nah, kita olah di bagian unfilter tadi.
Saya zoom out supaya kita mengetahui berapa skalanya. Ini kita bisa kecilkan, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, misalkan di sini ya, disatukan saja dengan image ini. Tekan tombol enter untuk merubah transformasi agar diaplik oleh sistem. Saya gunakan zoom untuk melihat detailnya. Oke, ini sepertinya kurang geser ke sini. Setelah itu kita potong bagian yang tidak terpakai. Ini bagian yang tidak terpakai dengan menggunakan rectangle marquee tool. Ya, segini. Tetap posisi layar pada layar 1 atau layar back ini ya, background ya. Saya kasih nama supaya nggak bingung ya, background. Lalu kita delete dan terpotong seperti ini. Ini kita mendesain untuk bagian backgroundnya. Nah, kita buat sedikit variasi dengan memotong menjadi sebuah panah. Tetap di layar background kita gunakan polygonal lasso tool. Misalkan saya potong dari sini ya, sini, lalu kita arahnya berbalikan. Ini ya. Nah, ini adalah hasil seleksi menggunakan lasso polygonal tool. Kemudian kita delete. Hasilnya seperti ini. Untuk menghilangkan seleksi bisa menggunakan Ctrl D. Nah, lalu kita akan membuat sedikit efek emboss pada garis tepi ini. Saya gunakan seleksi lagi dengan lasso tool. Oke, contoh. Ini saya sudah gunakan seleksi, kemudian saya tekan Ctrl J untuk mengcopy yang telah terseleksi. Nah, kalau kita lihat di bagian layar, di sini ada layar baru hasil kopian daripada background. Ya, kalau kita lihat seperti ini hasilnya, ini tadi kopiannya, dan kalau background dinyalakan seperti ini. Lalu kita kasih efek emboss dengan cara mengklik layar 1 ini. Saya kasih nama dulu supaya nggak bingung. Layar 1 ini kasih nama tepi background. Nah, saya atur embossnya dengan blending option. Oke, blending option, kemudian emboss dicentang. Nah, ini akan muncul seperti ini hasilnya. Jadi ada efek 3D yang munculnya gitu. Lalu bisa juga Anda lakukan variasi-variasi lainnya seperti menggunakan outer glow. Itu ada efek cahaya yang keluar, kemudian drop shadow, akan ada ini bayangan yang keluar. Jadi lebih realistik gitu. Setelah diatur sedemikian rupa, klik OK, maka ini akan terlihat efek-efek yang digunakan. Terus kita berikan sebuah logo di sini, misalkan ya, kita logo menggunakan logo saya tentunya ya. File open. Saya sudah punya logo yang warna ini. Nah, ini logonya. Logo ini pernah saya buat di Corel Draw. Kemudian kita pindahkan ke sini dengan cara, ingat ya, dengan cara tadinya kan ini tabnya berbeda. Tab ini digeser ke bawah, kemudian pilih move tool, klik image ini, kemudian di drag ke sini. Nah, itu cara memindahkannya. Setelah itu kita gunakan show transform control untuk memberikan efek perbesaran dan pengecilan image. Kalau dihilangkan ini untuk mengecilkannya susah. Kita centang dulu, terus kita kecilkan. Oke, kurang lebih segini.
di sini kita sudah punya background dan logo. Terus kita gunakan juga variasi lainnya seperti menambahkan sebuah nama misalkan. Dengan menggunakan text tool ya. Kemudian kita bisa atur hurufnya, warnanya maupun efeknya dengan cara mendouble klik bagian teks ini di layar. Terus untuk warna ada di sini. Kita rubah menggunakan warna hitam misalkan. Nah, bisa juga dengan menggunakan text properties, karakter di sini. Ini ada karakter. Kita bisa atur karakternya. Oke. Saya besarkan teksnya menjadi ukuran. Kita bisa menggunakan scroll di sini. Oke, segini misalkan. Saya kasih teks lagi, teks variasi lainnya. Kita bisa tempatkan ini sesuai kehendak kita. Misalkan di sini. Nah, seperti ini, boleh. Lalu kita buat variasi lagi untuk profil-profil yang bisa kita kaitkan di sini ya. Misalkan kita ingin menambahkan Facebook, Instagram ataupun WhatsApp. Kita beri sedikit variasi dengan menggunakan layar baru. Di atas ini kita bikin layar baru, create new layer ini ya. Nah, di sini di layar baru kita buat sebuah bidang datar. Misalkan saya gunakan ini ya, polygonal lasso tool dulu. Terus kita buat seperti ini. Saya zoom. Oke. Ini ada yang sudah diseleksi. Kita isikan fill atau warna supaya bisa memberikan efek variasi. Caranya dengan menggunakan edit fill atau menggunakan kombinasi pada keyboard shift F5. Kita rubah warnanya, color. Bisa menggunakan warna ini deh, boleh. Oke. Dia akan berubah seperti ini. Nah, untuk mengatur efeknya supaya kelihatan lebih real, saya hilangkan dulu show transform controlnya supaya tidak mengganggu, dan saya hilangkan dulu seleksinya dengan menekan Ctrl D. Ini kalau kelihatan seperti ini kurang realistis ya. Kita gunakan penempatan dulu, pertama di sini misalkan. Oke. Lalu kita di blending option, ini kita kasih efek shadow. Coba lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Ini ada efek shadow. Shadow juga bisa kita atur ya. Ini aturan defaultnya sudah saya tentukan 10, 20, 10. Kemudian oke. Jadi dia gambarnya seperti timbul gitu. Terus kita gunakan fasilitas opacity. Opacity-nya kita kecilkan supaya lebih transparan. Nah, seperti itu. Opacity-nya saya atur 75 saja. Nah, setelah jadi layar ini, kita bisa menggunakan copy layer dengan Ctrl J. Ini sudah ada 2 layer, tinggal kita pindahkan ke bawah. Oke, ini seperti kita yang siap dituliskan itu ya. Oke, saya kembalikan zoomnya, lalu saya gunakan layar baru lagi untuk membuat bagian yang di bawahnya sama, langkahnya seperti tadi. Setelah jadi seperti ini, kita buat akun-akun yang lainnya di sini. Seperti kita ingin masukin logo Facebook misalkan. Saya sudah mendownload logo-logonya, tinggal Ctrl O, kemudian kita cari logo Facebook.
Untuk memasukkannya sama seperti tadi, kita drag ke bawah, kemudian gunakan move tool, kita pindahkan ke project kita. Ini kita tutup karena sudah tidak digunakan lagi. Kita kecilkan dengan menggunakan show transform control. Nah, seperti ini. Kita enter dulu untuk mengapply perubahan bentuk skala. Kemudian kita zoom seperti ini. Ini kita masukkan Facebook, kemudian apa lagi ya, WhatsApp dan Instagram misalkan. Oke, setelah kita kaitkan akun-akun sosial media kita bisa mengetikkan linknya atau namanya. Oke, setelah dibuat teksnya, terus kita gunakan fasilitas Ctrl J untuk mengcopy layar yang sudah dibuat ini agar teks dan size-nya sama. Sepertinya kurang begitu realistik untuk akun-akun sosmed ini ya. Kita gunakan efek outer glow. Sama kita gunakan juga outer glow untuk layar yang ke-6 ataupun yang Instagram ini ya. Nah, itu seperti itu hasilnya. Kita lihat job out. Garam sudah sedikit jadi. Kemudian kita gunakan QR code untuk menghubungkan akun yang kita tuju. Saya sudah membuat QR code-nya sebelumnya, karena gampang kok. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. File open, ada di sini QR code-nya. Contoh saya di ini sama caranya, di drag kemudian pindahkan. Dan kita kasih tombol subscribe pada kartu nama kita. Saya juga sudah membuatnya. Oke, selesai sudah mungkin. Lalu caranya bagaimana untuk mengisi file semuanya kertas agar bisa terisi dan tercetak? Pertama-tama kita bikin grup dulu dengan menggunakan ini ya, grup, create a new group. Semua kita grup dari satu, masukin ke atas, di drag seperti ini. Ini akan menjadi sebuah satu kesatuan tanpa menggunakan Ctrl E ataupun merge layer. Jadi layarnya masih terpisah dalam satu grup. Oke. Fasilitas grup ini sangat bermanfaat ketika ingin mengcopy beberapa desain jadi satu tanpa mengubah efek-efek yang telah di merger. Oke, sudah. Kita kecilkan grup ini seperti ini. Nah, ini grup 1. Saya kasih nama dulu deh supaya gampang. Pakai name, double klik yang ininya, kartu 1. Kita sudah buat misalkan ya. Kemudian kita mengkopinya dengan cara Ctrl J di grup ini. Ctrl J. Nah, ini ada kartu 1 copy. Setelah itu kita coba move tool. Dan ininya pilihnya jangan layer, kita ganti ke grup. Ini kita bisa drag seperti ini. Oke. Atur. Lalu kartu 1 dengan kartu 1 copy kita copy lagi dengan cara menekan tombol shift dan klik yang atasnya. Ini menjadi 2. Sorry, saya kecilkan dulu supaya lebih gampang.
ini sudah menjadi 2, lalu kita kontrol J, otomatis yang terkopinya akan 2, langsung 2 kopinya. Lalu kita geserkan yang kartu 1 kopi 3 dan kopi 2 nya ke bawah, seperti itu. Kita lakukan hal yang sama, kontrol J. Oke, kita sudah punya desain untuk siap cetak. Kita atur dulu posisi kertasnya, kira-kira ada di tengah ya. Kita gunakan garis bantu seperti ini. Ini tengah-tengahnya kayaknya di sini nih. Oh iya benar, 105,5. Pilih semua, digeserkan menggunakan mouse tool, kira-kira di tengah. Nanti hasil cetaknya akan di tengah. Oke, kalau sudah, kita siap-siap mencetak. Kita pindah ke mode manual untuk cetakan. Siap lihat hasil prosesnya. Oke, setelah settingan sudah siap dan kita siapkan juga kertasnya, kita masukkan ke printer. Posisi yang di belakang yang sudah saya tandain ini di belakang ya, seperti ini. Kita lihat proses pencetakannya. Kita print dengan menggunakan printer Epson L310 dan kita bisa lihat proses pencetakannya secara detail. Sambil cetak dulu seperti ini. Saya perintahkan untuk mencetak dengan Ctrl+.